Konten kali ini agak berbeda dari biasanya. Bukan tentang alutsista terbaru, bukan juga tentang siapa yang paling kuat di atas kertas. Kali ini kita masuk lebih dalam ke sesuatu yang jarang dibahas, tapi justru menentukan segalanya di medan perang. Sebuah keputusan yang tidak terlihat di radar, tidak tercatat di spesifikasi senjata, tapi menentukan hidup dan mati seorang prajurit. Apakah seorang tentara harus diselamatkan apapun risikonya, atau justru harus dipaksa tetap bertempur? Bahkan ketika ingin mundur, dua kekuatan militer dunia memiliki jawaban yang sangat berbeda. Amerika dengan No Man Left Behind, Rusia dengan konsep keras barrier troops, dan di tengah dua ekstrem itu ada Indonesia. Filosofi perang lebih dari sekadar taktik. Doktrin militer bukan hanya soal strategi tempur. Ia adalah cara sebuah negara memandang manusia dalam situasi paling ekstrim. Bagi sebagian negara, prajurit adalah aset yang harus dilindungi. Bagi yang lain, prajurit adalah bagian dari mesin perang yang harus terus bergerak. Perbedaan cara pandang ini menciptakan dua pendekatan yang sangat kontras. Satu dibangun di atas kepercayaan, yang lain di atas tekanan. No Man Left Behind, janji yang mahal. Dalam militer Amerika, ada satu prinsip yang hampir sakral. Tidak ada prajurit yang ditinggalkan. Prinsip ini bukan sekadar slogan, melainkan komitmen operasional. Ketika satu prajurit jatuh di wilayah musuh, yang bergerak bukan hanya tim kecil. Sistem besar langsung aktif. Drone mengawasi dari udara. Satelit melacak pergerakan. Pasukan khusus bersiap masuk. Helikopter penyelamat terbang dengan pengawalan penuh. Semua itu demi satu orang. Inilah kekuatan utama dari doktrin ini. Prajurit bertempur dengan keyakinan penuh. Mereka tahu negara tidak akan meninggalkan mereka. Namun di balik itu ada risiko besar. Setiap operasi penyelamatan membuka kemungkinan korban baru. Misi kecil bisa berubah menjadi operasi tempur skala besar. Dan contohnya, operasi combat rescue di Iran. Pasukan rescue Amerika jadi bulan-bulanan pasukan Iran. Demi satu orang mengorbankan hingga puluhan orang. Dan di titik inilah, nilai kemanusiaan bertemu dengan realitas perang. Barrier troops, disiplin tanpa pilihan. Di sisi lain, sejarah militer Rusia, khususnya era Uni Soviet, menunjukkan pendekatan yang jauh lebih keras. Dalam situasi perang total, disiplin menjadi faktor yang tidak bisa ditawar. Salah satu contoh paling ekstrim terjadi dalam Battle of Stalingrad. Saat itu, pasukan Soviet menghadapi tekanan luar biasa. Kekalahan bukan sekadar kemungkinan, tapi ancaman kehancuran total. Untuk mencegah pasukan mundur, dibentuk unit khusus di belakang garis depan. Tugas mereka sederhana namun brutal. Menghentikan siapapun yang mencoba mundur tanpa perintah. Tidak ada ruang untuk ragu. Tidak ada pilihan selain maju. Pendekatan ini menciptakan efek instan. Disiplin meningkat. Garis pertahanan bertahan. Dan mental tempur pasukan Ruski tidak dapat diragukan. Rela hancur lebur demi negara. Dua dunia yang berbeda. Jika dibandingkan secara langsung, kedua doktrin ini seperti berada di dua dunia yang berbeda. Amerika membangun kekuatan dari kepercayaan prajurit. Rusia, dalam konteks historis, membangun kekuatan dari keberanian dan perang total. Satu meningkatkan moral, yang lain memastikan kepatuhan. Namun keduanya memiliki satu tujuan yang sama, menang dalam perang. Dan disinilah muncul pertanyaan penting. Apakah moral lebih penting daripada disiplin? Atau justru sebaliknya? Kelemahan di balik kekuatan. Di era modern, tidak ada doktrin yang benar-benar sempurna. Pendekatan Amerika mulai menghadapi tantangan baru. Musuh non-konvensional memahami satu hal penting, bahwa Amerika akan selalu berusaha menyelamatkan pasukannya. Dan itu bisa dimanfaatkan. Operasi penyelamatan bisa dijadikan jebakan. Satu prajurit yang jatuh bisa memancing operasi besar. Sementara itu, pendekatan keras seperti barrier troops semakin sulit diterapkan dalam militer modern. Tekanan global, profesionalisme militer, perubahan gaya perang modern dengan drone, perang ekstrim, dan perang dengan aturan mulai kabur. Namun esensinya tetap ada. Disiplin dan keberanian tetap menjadi kunci dalam perang intensitas tinggi. Indonesia, jalan tengah.
Lalu di mana posisi Indonesia? Dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia, tidak ada doktrin resmi yang menyatakan bahwa setiap prajurit harus diselamatkan dalam kondisi apapun. Artinya, Indonesia tidak secara formal menganut no man left behind. Namun di lapangan, ada satu nilai yang terus muncul, solidaritas tempur dan jiwa korsa. Dalam berbagai operasi, terutama di medan berat seperti Papua, prajurit yang gugur atau terluka hampir selalu diupayakan untuk dievakuasi. Ini menunjukkan satu hal penting. TNI memiliki semangat untuk tidak meninggalkan rekan, namun tetap realistis terhadap situasi. Keputusan tidak bersifat absolut. Semua bergantung pada kondisi di lapangan dan perintah komando. Di sisi lain, Indonesia juga tidak pernah mengadopsi pendekatan seperti barrier troops. Tidak ada unit yang ditugaskan untuk mengancam pasukan sendiri atau dikorbankan sampai habis demi kemenangan misi. Tidak ada sistem disiplin berbasis ketakutan di garis belakang. Sebaliknya, disiplin dibangun melalui pelatihan, rantai komando, dan sistem hukum militer, sebuah pendekatan yang lebih seimbang. Pada akhirnya, semua kembali pada satu hal, keputusan. Keputusan yang harus diambil dalam hitungan detik. Di tengah tekanan, ketidakpastian, dan risiko kehilangan, Amerika memilih untuk menyelamatkan apapun harganya. Prajurit Rusia pernah memilih untuk berkorban demi kemenangan, sementara Indonesia memilih jalan yang lebih sunyi, tidak ekstrem, namun penuh perhitungan. Karena dalam perang modern bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tapi tentang siapa yang mampu mengambil keputusan paling sulit saat semua pilihan sama-sama berisiko. Dan disitulah harga sebuah nyawa benar-benar diuji.